Dalam 2 tahun dari Malaysia dapatlah teman, diajaklah kerja di kedai makan. Awal-awalnya ya kerjanya harus dari awal dulu, belajar perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah menarik yang sangat menginspirasi. Beliau dulunya merantau di Malaysia selama 4 tahun. Setelah pulang ke Indonesia, beliau ini langsung membuka restoran kedai Thai food. Berawal mendapat ilmu dari Malaysia, langsung sukses di Indonesia. Inilah Malaysia, terkadang bisa merubah hidup seseorang tanpa disadari. Langsung kita simak videonya. Wow, macam MasterChef. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan Waalaikumsalam, Mas. mendengarkan sedikit kisah dari teman kita yang membuka usaha Thai food. Sebelum membuka Thai food, masnya dulu TKI Malaysia. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus sampai habis. Mulai pergi ke Malaysia tahun 2015. Awalnya ya dari nol, masih belum tahu apa-apa. Sebelumnya memang banyak kali dulu pengalamannya. Sebelum ke kedai makan masih ada lah pengalaman lain-lain kayak kerja bangunan apa semua. Dalam 2 tahun dari Malaysia dapatlah teman, diajaklah kerja di kedai makan. Awal-awalnya ya kerjanya harus dari awal dulu, belajar perkenalan kedai makannya. Memang harus banyak belajar lagi. Diajarin lah cara kerja di kedai makan. Pada akhirnya bisa belajar di dapur. Warung Melayu asli. Alamatnya di Kota Damansara, Kuala Lumpur, tapi cabangnya ada 7. Nah, jadi bisa belajar ke 7 kedai pengalamannya. Belajar dari asisten koki, memang harus betul-betul ngelayanin koki. Setiap kebutuhan koki harus kita siapkan. Contohnya kayak persiapan di dapur, potong semua peralatan dapur lah untuk persiapan koki. Jadi dari situ berminat untuk jadi koki. Belajarlah sikit-sikit demi hari. Alhamdulillah bisa. Belajarnya kita cuma sebulan harus bisa. Kalau nggak bisa disuruh masak. Kayak menu masak 3 rasa, kalau di sini lebih dikenal dengan menu masak manis. Kakap masak manis, kayak tom yum, masak pedas, masak singgang, nasi goreng, serba nasi goreng. Tapi sebulan kita harus bisa kuasai semua menu masakan. Sebulan harus bisa menguasai ya. Kalau ingin belajar masak, kata abangnya di kedai Malaysia, di kedai orang Melayu katanya, mempunyai cabang 7 cabang. Maksud saya 7 cabang ya, sampai terbelit juga saya. Dan ternyata setelah pulang ke Indonesia, masnya membuka kedai sendiri. Ini membuat nasi goreng apa, Mas? Nah, ini alat khas kita. Cara memasaknya, masnya benar-benar sudah seperti ahlinya ya. Nah, inilah kelebihan orang merantau. Tidak hanya mencari uang saja, namun juga mendapat ilmu yang bermanfaat. Salah satunya bisa membuka kedai restoran di Indonesia sendiri. Seperti masnya ini, dulunya kerja di sebuah kedai restoran di Malaysia, kemudian belajar masak, dan akhirnya menguasai ilmunya, langsung buka sendiri di Indonesia. Sebenarnya nggak ada rencana, karena lihat di Banda Aceh ini masih kurang yang menginspirasikan nasi goreng panas ini, gaya dapur yang live streaming gitu. Jadi ada niat, ya, baru tercapai sekarang. Tadi sudah 2 tahun di Banda Aceh. Emang awalnya capek sih cari nama, tapi dipikir-pikir ada banyak yang nama-nama kayak Cik Mun, Cik ini. Jadi Cik aja lah biar cepat mudah dikenal. Thai food ni ya singkatan dari masakan Thailand, makanan Thailand. Thai food, Thailand, food kan makanan Thailand. Ada 2 posisi, satu yang bagian kuah, satu bagian goreng. Awalnya kita digoreng-goreng. 6 bulan bagian goreng-goreng, siap 6 bulan itu kita pegang bagian kuah.
Oh. Berarti masnya selama di Malaysia itu 6 bulan bagian goreng-goreng, 6 bulan bagian kuah-kuah. Setelah bisa menguasai semua, Kita langsung akhirnya masnya buka Thai food di Indonesia. Nah, ini bumbunya pun dari Thailand ya, tom yum. Insya Allah tom yumnya berkualitas. Wow. Kalau di Malaysia tuh tom yum itu memang sangat terkenal ya. Tom yum sotong, tom yum udang, seafood. Oke. Nah, ini masnya sedang membuat kuah tom yum atau sup tom yum. Rasanya sangat segar, apalagi kalau dimakan saat hujan atau saat gerimis, ataupun malam-malam juga sangat sedap. Untuk membuat tom yum sebenarnya juga sangat simpel ya. Serai, lengkuas, daun jeruk, kemudian tinggal kasih bumbu tom yum. Karena kan di Malaysia mayoritasnya orang Thailand banyak di sana. Rata-rata masakan tom yum tuh bisa viralnya tuh di Malaysia. Bisa dibilang di Malaysia tuh 80% tuh banyaknya kedai tom yum. Kedai Betul, Mas. Thailand. Jadi dulunya orang Thailand semua yang masak. Sekarang kan ilmunya dari sharing ke orang perantauan, orang Malaysia. Alhamdulillah bisa dikuasai dengan sendirinya. Jadi kalau di kedai-kedai Malaysia semua akan menjual tom yum rata-rata. Di kampung, di bandar atau di kota besar pasti akan menjual tom yum. Ada isi ayam kita masih ada. Nah, masnya mau membuat nasi goreng apa ini? Wow, seperti master chef ya, keluar apinya. Empat tahun di Malaysia, pulang dari Malaysia langsung buka usaha kedai restoran Thai food. Harus benar-benar menguasai takaran seperti garam, micin atau ajinomoto. Jangan sampai banyak-banyak ya. Karena kalau kita masak kebanyakan garam atau kebanyakan ajinomoto juga rasanya akan hambar. Sehambar ketika diputus cinta. Awal mulanya masnya tidak bisa memasak ya. Dia ini katanya hanya sebagai seorang tukang mengambil-ngambil barang atau tukang menyiapkan barang. Keren ya skillnya. Oh, telur dadar. Nasi goreng Pattaya dibungkus telur. Aku ingat masnya buat telur dadar, ternyata buat nasi goreng Pattaya. Tapi aslinya memang dari Thailand. Karena di Thailand pun ada nama kotanya Pattaya. Nah, mungkin ya dibuat satu keunikan di menu makanan nasi goreng Pattaya. Nah, Pattaya itu kan nasi yang dibalut sama telur. sudah jadi Kadang ya. orang belum paham yang nasi goreng Pattaya itu apa. Pattaya itu ya semua bisa dibuat Pattaya dengan yang penting dia dibalut dengan telur. Kayak nasi goreng serba lah. Kalau mau dipatayakan bisa. Ada juga telur bungkus, telur bistik, nasi putih kita patayakan. Bisa juga. Kalau di Malaysia nasi goreng Pattaya itu sudah terkenal ya. Namun kalau di Indonesia nasi goreng Pattaya mungkin jarang yang tahu. Kalaupun kita jualan nasi goreng Pattaya, mereka akan bingung. Dan satu porsi nasi goreng Pattaya ini hanya sekitar 5 ringgit ya. Kalau 5 ringgit Malaysia cukup murah ya. Di
di Indonesia hanya dihargai 5 ringgit nasi goreng Pattaya, nasi goreng biasa. Nasi goreng ada, nasi goreng yang serba lah, banyak pilihannya. Tom yum, asam manis, tapi yang best seller di sini nasi goreng seafood sama nasi goreng kampung. Karena nasi goreng kampung kita itu beda dari yang lain. Ada sambalnya sendiri. Wow. Kalau soal buka pertama, banyak kali pengalamannya. Memang cobaan bang. Awalnya kita di belakang Hermes. Kita cuma bisa buka 3 hari. Mungkin ada kendala dengan orang kedai. Kita terpaksa harus cari tempat lain. Lepas itu tempat kedua kita di Lamyong. Sebenarnya kita memang nggak aktif di situ. Cuma aktif di online, di Gojek. Alhamdulillah dengan ada di Lamyong, kita di Gojek sudah ada bintang 5. Sama yang di Grab. Wow. Cuma karena tempatnya nggak, bisa dibilang orang sewanya sudah mengalihkan tempatnya. Jadi kita terpaksa harus cari tempat lain. Alhamdulillah tempat yang terakhir sekarang, kalau bisa ini yang terakhir di Costa Coffee. Alhamdulillah orangnya ramai kali dengan adanya mie Bangladesh yang viral di sini. Kita pun juga ikut berpartisipasi. Jadi mudah untuk kita dikenal di sini. Alhamdulillah sambutannya baik di sini. Alhamdulillah sekarang kita udah buka jam 2, kita udah standby di sini. Udah buka orderan jam 2 sampai jam 12 malam. Kalau di sini banyak di tempat. Restoran Masnya ini kita belum dikenal di sini karena tempat yang kemarin sama yang sekarang agak jauh. Kalau belanja kita belanja sendiri per hari. Kita nggak belanja stok banyak-banyak. Jadi kadang kayak sayur kan layu apa semua. Jadi setiap hari kita ada pergantian barang-barang baru. Kan kita ada misi fresh dan tasty. Memang kita nggak buat makanan orang tuh asal laku aja, totalitas. Benar-benar fresh ya. Abangnya dalam menjaga kualitas makanannya. Sangat ramai pelanggannya. Lebih banyaknya orang datang sini duduk dengan suasana yang sangat bagus alhamdulillah. Apalagi dengan pemandangan lapangan Stadion Murtala. Alhamdulillah orang lebih enak duduk daripada bungkus bawa pulang. Apalagi masakan kita kan masakan panas, kayak mie Bangladesh, kita nasi bakar semua makanannya makanan panas-panas di sini. Ya di Costa kita juga banyak beragam menu makanan kayak nasi bebek, mie Bangladesh, nasi bakar. Kita di sini saling support. Tapi alhamdulillah kita datang dengan konsep kita sendiri. Kita khasnya memang Thailand. Jadi kita nggak ada campur ayam geprek, ayam penyet kita nggak ada. Memang semua di sini udah ada raknya masing-masing. Jadi masnya menjual kalau perbedaannya saya nggak bisa bilang, khas cuman saya Thai food. hadir dengan cara saya, niatnya baik, pengen berbagi rasa dengan ya biar orang beli nggak kecewa, bukan hanya sekedar kita jual nasi goreng, tapi kita pengen berbagi rasa. Dengan rasa masakan yang cita rasa, panas, walaupun datang jam 12 malam, masakannya masih panas. Masya Allah. Bukan hanya sekedar jualan, namun juga berbagi rasa. Itulah prinsip orang dengan tempat maniaga. ketiga ini kita bisa merasakan apa yang kita usahakan itu tidak mengkhianati hasil. Dari awalnya kita bangun ya spot totalitas sampai sekarang alhamdulillah tempat yang ketiga ini sambutan untuk kita bagus banget. Seminggu kita jualan di sini udah kayak kita udah berdiri di sini 2 bulan sebelumnya. Ini dari hari pertama aja kita sambutannya udah full power banget. Jam 5 sampai jam 10 malam di sini full. Habis maghrib memang padat. Kita plannya ke depan kalau memang nama Thai Food sudah ada, kita buat cabang siap tempat. Mungkin kita akan fokus di nasi gorengnya kalau per cabang. Tom yumnya ya pusatnya di sini. Nasi goreng, nanti semua nasi goreng kita buat di cabang lain. Doakan aja lah. Mudah-mudahan sukses Mas. Usaha tidak mengkhianati hasil. Bekerja di Malaysia selama 4 tahun, pulang langsung membuka kedai restoran. Dari Malaysia, Masnya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Merantau tidak hanya mencari gajian lebih atau mencari uang lebih. Namun dengan merantau, kita akan mendapat pengalaman yang berharga, ilmu yang bermanfaat. Ternyata Masnya dulunya bekerja di sebuah kedai orang Melayu dan juga mendapat ilmu daripada kedai tersebut. Tanpa disadari,
warga Malaysia ternyata sangat bermanfaat begitu terhadap orang di sekelilingnya ya. Dan beliau juga tidak pelit untuk membagikan ilmu, sehingga Masnya sukses di Indonesia membuka kedai restoran Thai food. Untuk kedai restoran Thai food di Indonesia sendiri memang masih kurang ya, tidak seperti di Malaysia sangat begitu banyak. Kalau di Indonesia kedai makanan Thai food ini tidak begitu banyak ya, makanya Masnya mencoba untuk memberanikan diri dan memperkenalkan Thai food. Ternyata sambutannya sungguh sangat luar biasa. Tak sia-sia merantau dari Malaysia dan kemudian mendapat ilmu yang bermanfaat, dan juga pastinya ilmu tersebut juga bermanfaat untuk orang di sekelilingnya. Tanpa disadari, Malaysia begitu merubah banyak hidup seseorang. Nah, buat sahabatku yang suka dengan video ini, silahkan subscribe, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video originalnya ada di link deskripsi. Buat sahabatku, silakan subscribe dan komen jika ingin tahu seputar makanan yang ada di Indonesia dan juga Malaysia. Untuk sahabatku, bahas apa lagi ya yang menarik? Silakan tulis di kolom komentar.